وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي زدني بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وببركة علومه في الدارين آمين. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih munakahat, fikih pernikahan. Kita sampai kepada masalah iddah dan apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita pasca atau setelah dia diceraikan oleh suaminya, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita setelah wafatnya suaminya. Yang lalu sudah kita bahas bahwasannya apabila seorang wanita itu diceraikan, talaknya tadi talak satu ataupun talak dua, maka si suami itu wajib memberikan tempat tinggal kepada si istri tadi. Tempat tinggal yang mana? Tempat tinggal di mana istri itu diceraikan. Sudah kita bahas. Jadi walaupun itu rumahnya suami, walaupun itu tempat tinggal memang murni duit suami semua yang beli, tetap ketika terjadi perceraian, suami yang pergi. Si istri di situ aja, di rumah itu. Sampai kapan? Bukan untuk istri, sampai habis masa iddahnya. Nah, dia habis masa iddahnya, datanglah suami kemudian bilang, nah sekarang udah habis masa iddahmu, dan urus hidup masing-masing. Nah, bukan hanya tempat tinggal, di masa istri tadi itu ditalak satu, maka wajib juga nafkah, wajib dikasih makan juga oleh suami. Talak satu, talak dua ya, talak satu, talak dua yang masih di dalam masa iddah, wajib kasih makan, tempat tinggal dikasih, makan juga dikasih. Nah, kiswah dan kiswah ini pakaian. Kalau misalnya memang dia hajatan pakaian. Kalau seandainya dia memang cerainya itu cerai baik-baik, tapi kalau karena ada kedurhakaan dari si istri, nah kalau seandainya ada kedurhakaan dari si istri, nah maka ini nanti dia tidak diberikan apa-apa. Jadi ini adalah permasalahan yang memang kadang diabaikan. Kalau udah cerai, udah macam tak ada kewajiban lagi ke istri itu sampai habis iddah. Ada kewajiban memberi tempat tinggal dan kewajiban memberi nafkah kalau memang perceraiannya baik-baik, bukan karena istrinya yang durhaka ya. Tapi kalau karena istrinya yang durhaka, jangan bercerai, masih jadi istri aja udah gugur nafkah bagi istri yang durhaka. Nah, kalau seandainya orang sekarang terjadi seperti ini, kebanyakan udah nggak ada lagi cerita ngasih nafkah istri di masa iddah. Jadi kalau istri sampai habis masa iddah, kalau anak sampai dipanggil sampai dia memang udah bisa dapat penghasilan. Ini ada istri udah nggak dikasih, anak udah nggak dikasih lagi. Kau kan kawin lagi gitu, sila-sila kita gitu. Udahlah, suami kau bilang belum ngasih makan anakku bulan bukan nanti. Walaupun istri sudah nikah nanti, tetap ayah kandungnya siapa? Itu yang wajib nafkah. Walaupun anak ikut sama istri, tetap nafkah itu harus. Ya. Kalau seandainya cerainya itu cerai talak 3, nah ini tidak wajib dinafkahi. Yang wajib hanya dikasih tempat tinggal saja.
Beda ya, talak satu, talak dua, ini kan masih bisa rujuk, masih bisa rujuk. Karena masih bisa rujuk, itu ikatan seorang suami kepada istri itu kuat betul. Karena tinggal satu kata aja disebut, jadi suami istri lagi. Rujuk kita, satu kalimat itu. Kita rujuk, udah jadi suami istri. Makanya karena ikatannya ini masih begitu kuat, nafkah itu masih wajib. Tapi kalau udah talak tiga ataupun tebus talak, ini namanya talak batin yang nggak bisa lagi rujuk. Nah, karena nggak bisa lagi rujuk, maka yang dikasih cuma tempat tinggal saja. Nafkah nggak dikasih. Kecuali kalau talak tiganya saat si istri sedang hamil. Kalau saat si istri sedang hamil, maka wajib dikasih makan. Nah, mentalak saat sedang hamil itu boleh. Idahnya sampai kapan? Sampai anaknya lahir. Kan gitu. Selama dia masih mengandung anak si laki-laki tadi, maka si laki-laki tadi wajib memberi nafkah si istri walaupun talak tiga. Padahal tadi hukum asalnya talak tiga nggak wajib nafkah. Kan itu cuma wajib tempat tinggal saja. Talak satu, talak dua wajib tempat tinggal dan wajib nafkah. Talak tiga tidak wajib nafkah, hanya wajib tempat tinggal saja. Kecuali kalau talak tiganya saat hamil, maka wajib tempat tinggal dan nafkah. Sebenarnya kalau mau kita deket-deketin pahamnya, suami yang udah talak tiga wajib nggak nafkahi anaknya? Wajib. Itu wajib menafkahi anaknya itu tetap wajib. Cuma anaknya masih dalam perut. Kalau anaknya udah keluar, dia wajib kasih makan anaknya. Ini anaknya dalam perut, gimana ngasih makan anak dalam perut? Dengan kasih makan maknya. Nah, makanya tadi wajib tadi dinafkahi. Kalau ya lewat juga ya dalam perut. Kalau dia nggak kasih makannya. Artinya kalau seandainya mau kita dekatkan pahamnya begitu aja, karena dia wajib nafkahi anak yang masih jadi dalam satu tubuh mamanya, masih makan lama, biar anaknya juga makan yang bagus. Ada apa? Satu hukum bahkan kalau dalam kitab Tanwirul Qulub wajib memberikan makanan yang diinginkan oleh perempuan itu ketika dia hamil. Artinya makanan tidak pilih ini bikin itu segala macam. Itu selagi kita masih sanggup dan memang masih masuk akal permintaannya gitu. Nah, itu wajib kita kasih. Mangkok kayak ini mangga muda gampang. Kalau seandainya memang yang diminta itu mahal, ada orang hamil apa ditengoknya enak atau mau bikin aja. Nah, selagi masih bisa, ada dalam sertifikat kita tuh dan masih bisa dari segi dana dan bisa dari segi dijangkau. Kadang permintaannya aneh. Kita bubur sumsum malam ini, jual bubur malam lumayan ya. Istri saya pernah lagi hamil minta beli sate siang-siang, bingung dia jadi sate siang tuh kebayang, tapi ya keliling aja tuh banyak, nggak ada ya. Mana ada jual sate? Dulu masih malam, sekarang pagi ada, masih malam. Nah, jadi kalau memang masih bisa, itu wajib dipenuhi, apalagi yang seperti ini nafkah yang memang mesti. Nah, kemudian yang lalu juga sudah sempat kita bahas bahwa perempuan yang suaminya wafat itu wajib melakukan iddah, wajib melakukan iddah. Nah, wajib ada mentawakan azawjuha al-iddah, dan wajiblah bagi seorang istri yang wafat suaminya itu melakukan iddah. Apa itu iddah? Wa huwa lughatan ma'khudun minal haddi wa huwa al-man'u. Secara bahasa iddah itu artinya mencegah atau melarang, mencegah atau melarang dirinya. Nah, dari apa? Al-imtina'u minas zina, daripada berhias.
Itu anjuran. Nah, jangan yang dikasih warna. Ya memang niatnya untuk berzina maka tak boleh. Kayak pakai baju warna kuning, merah, nah, di sini begitu tulisannya. Nah, masih buat yang suatu di zinatun yang memang ditujukan untuk berhias. Kasaubin asmara atau ahmara seperti baju warna kuning, warna merah. Tapi kalau memang sekarang ini bukan jadi biasa, ya jangan apa-apa. Wa yubahu ghairul masruhi, dan boleh pakai baju yang tidak diwarnai. Min qutnin, kain katun, wa sufin, atau kain dari buluwal, wa katan, jenis kain-kainan lah, katun juga dengan model yang berbeda. Wa ibrosin, nah ini semisal sutra boleh. Wa masrubun la yuqsadu li zina, atau yang diwarnai tapi tujuannya bukan untuk berhias. Sampaikan nanti kepada istri-istrinya, Pak, kalau aku meninggal dunia, ingat, jangan berhias, gak boleh make up-an, gak boleh pakai baju cantik-cantik, gak boleh pakai perhiasan, cincin, gelang, kalung, emas, segala macam, jangan. Sampai kapan? Sampai habis iddah. Habis iddah itu 4 bulan 10 hari kalau wafat suami. Disampaikan ke istrinya. Nah, ini masih seminggu dan karena ini zamannya zaman berhias, jadi maka diingatkan oleh istri. Wal imtina'u min at-thib, dan enggak boleh juga pakai parfum. Menahan diri jangan sampai pakai parfum. Baik parfumnya di badan atau di baju atau di makanan. Allah dulu ada parfum diletak di makanan. Sekarang jarang. Au kublin ghairi muharramin, nah ataupun celak yang tidak diharapkan. Nah, amal muharram kal ittihadil ismi billadzi la riba fihi fa haramun illa li hajatin karamadin. Nah, maka pakai celak yang diharamkan semisal ismi itu maka enggak boleh kecuali karena ada hajat. Jadi betul-betul celak itu jangan dihiasi. Lipstik, bedak, celak, intinya begitu, itu jangan dipakai selama dalam masa iddah wafat suami 4 bulan 10 hari. Pakai sabun pun sabun yang jangan terlalu wangi. Sabun untuk kebersihan, bukan sabun untuk mewangikan badan. Asenso. Itu ada sabun merek Asenso. Untuk kesehatan. Atau sabun Dettol. Dettol itu lagi wangi. Baunya juga nggak cenderung bau bunga, bau obat ya. Nah, itu pakai begitu untuk kebersihan. Nah, kalau mau pakai celak yang tujuannya untuk obat boleh, tapi kalau untuk berhias nggak boleh. Wa ma'adzalika tastamiluhu lailan wa tamsahuhu naharan. Nah, dan kalau seandainya pun dia pakai celak yang tujuannya untuk berobat, maka dia pakainya malam hari, nanti siang hari dia hapus dari celaknya. Illa inda amrul istimaliha naharan, kecuali ada urusan yang sangat mendesak, darurat, harus dipakai siang hari. Nah, kalau sekarang ada celak yang jadi obat. Kalau dulu ada celak jadi obat. Ya, itu yang lalu kita membuat. Nah, ini batas kita sebenarnya sampai sini. Wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha. Nah, baru inilah batas kita sampai sini. Dan wajib pula ada tambahan lagi, 'alal mutawaffa 'anha zawjuha, bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Wajib apa? Nah, wal madrutati, begitu juga yang ditalak 3, yang ditinggal wafat oleh suaminya, begitu juga yang ditalak dengan talak 3. Nah, tapi nanti di sini kalau di syaratnya itu umum ya, mau bagi sutro atau bagi kubro, jadi boleh hapus talak, boleh talak 3. Nah, itu kan sama-sama nggak bisa rujuk. Apa yang wajib? Mulazamatul baiti, berdiam di rumah, nggak boleh keluar. Sampai Indonesia, kalau aku meninggal dunia jangan keluar rumah. Betul-betul nggak boleh, nanti ada rinciannya. Ai wa huwal maskanil ladzi kana fihi 'indal firqati illa qabiha.
Rumah mana nih? Rumah yang terjadi yang memang ketika suaminya wafat atau ketika suaminya menceraikan, dia berada di rumah itu. Jangan keluar dari rumah itu. Illa biha. Kalau memang itu layak baginya, kalau memang dia nyaman di situ. Tapi kalau seandainya, nah, dulu ada suami, ini kan ada orang sering suami istri tinggal di rumah suami, di situ ada emak, ada iparnya suami. Suaminya wafat, kan dia harus berdiam di rumah yang dia tempati saat itu. Tapi ternyata ya kita tahu lah, kita paham, ada suami aja kadang cekcok, apalagi ketika sudah tidak ada suami, tinggal sama mertua, sama ipar, suami udah wafat, wah nggak nyaman betul. Maka saat itu bolehkah dia keluar? Boleh. Saat itu dia boleh keluar. Nah, walaisa li zaujin wala ghairihi, dan tidak boleh bagi seorang suami wala ghairihi atau selain suami, mertua, ipar, saudaranya suami, siapapun, ikhrajuha min maskani firatiha, menyuruhnya keluar dari rumah di mana dia diceraikan atau ditinggal wafat oleh suami. Nah, barusan sekali, sangat-sangat barusan sekali. Tapi saya kayaknya jawabnya kurang ini, makanya kalau nanya lewat WA, lewat telepon itu terkadang beda dengan kalau nanya langsung. Saya ditanya, Ustaz, saudara saya meninggal, dia punya istri. Nah, saudara saya meninggal, dia punya istri. Tapi istrinya ini sudah ditalak 3. Tapi belum habis masa iddahnya. Paham ya? Cerai talak 3, dalam masa iddah suami wafat. Apakah istri memang harus dikasih tempat tinggal di situ? Dia bilang iya. Tapi itu mertuanya, adik-adiknya, pokoknya saudara-saudara si suami itu memang gak suka betul sama istrinya ini. Tapi si istri ini nyaman aja dia tinggal di situ. Malah kebalik ya. Yang gak nyaman malah saudara si suaminya. Sementara si istrinya ngerasa, ya oke-oke dia tinggal situ. Boleh nggak dia disuruh pulang aja ke rumah orang tuanya, nanti diantarkan, dikasih ongkos segala macam? Saya bilang kalau dia merasa nyaman tinggal di situ, tak boleh, nggak boleh mengeluarkan. Tapi tetap enak betul jadinya, begitu tahankan 4 bulan 10 hari. Kalau yang merasa tak nyaman itu orang yang di rumah dia tinggi. Wah, macam makin inilah dia menguasai segala macam 4 bulan 10 hari saya bilang. Boleh. Nah, malah kalau mau niat jahatnya secara pikir pun dia nggak betah itu. Biar dia tinggi tapi nggak boleh. Tapi selagi dia masih nyaman itu nggak boleh di situ terus. Nah, tapi setelah itu saya merasa aduh lupa tadi. Sebelum perceraian itu terjadi, itu istri sempat durhaka karena kalau dia sempat durhaka, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa, maka tempat tinggal kita berhak dapat. Nah, itulah lupa saya menjelaskan seperti itu. Nah, jadi memang nggak boleh ada yang menyuruhnya keluar. Wala urujun minhu, dan nggak boleh juga si perempuan itu keluar dengan sendirinya, nggak boleh. Ya udah di rumah aja. Wa in radiya zawjuha, walaupun suaminya mengizinkan. Pak, aku dia udah bertalak 3 nih. Keluar dia, ya silakan. Suka hati kau lah, terserahmu. Aku ya izin aja, orang bukan istriku lagi. Walaupun begitu nggak boleh. Walaupun begitu tidak boleh. Nah, dan illa lihajatin. Jadi mereka nggak boleh keluar rumah apa segala macam. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, kecuali ada urusan. Faya yuzulah al-uruju, maka boleh baginya keluar. Kalau ada urusan, kalau ada hajat. Apa contoh urusan atau hajat ini? Ka'an takhruja min nahari li syira'i ta'amin, seperti bahwa dia keluar pada siang hari untuk
membeli kain katun, wa bai'i ghazlin atau menjual hasil tenunannya, au qutnin atau menjual kapas, wa nahwu dzalika atau yang semisal itu. Nah, jadi kalau ada urusan begini boleh. Ya, artinya Islam ini nggak kaku. Di rumahnya ada ular besar, nggak boleh di luar, boleh. Jadi walaupun dikatakan seperti itu, tetap ada pengecualian. Ini yang memang keluarnya healing, main-main, jalan-jalan, nggak boleh. Nanti tunggu 4 bulan, 10 bulan. Baru mau biji-biji beras lagi atau segala macam itu silakan. Tapi kalau untuk dia memang cari makan atau untuk dia menjual sesuatu untuk duit dia, itu boleh seperti itu. Nah, ini mengurangi fitnah ya. Ini Allah terkadang yang namanya istri ketika suaminya sudah wafat, itu fitnah di diri dia besar, menjadi fitnah bagi orang lainnya itu juga besar. Mohon maaf, dia yang biasanya dapat kasih sayang sama suami, dia yang biasanya bisa manja-manja sama suami, diceraikan kalau tinggal sama suaminya atau ditinggal wafat suaminya, biasanya yang seperti ini mohon maaf agak haus kasih sayang, sehingga itu kalau dia keluar sering ketemu orang nanti akan menimbulkan fitnah. Dan sebaliknya juga, entah kenapa terkadang banyak laki-laki yang senang untuk membicarakan pembicaraan yang topiknya itu tentang janda. Nggak tahu ada aura apa di janda itu. Kalau ada perempuan jadi janda, jadi pembicaraan cerita begini mengenai fitnah-fitnah yang seperti ini harus ditekan, harus ditahan dengan jangan dia banyak keluar rumah. Jadi maka dan kalau keluar rumah ya tadi urusan yang penting. Dari kita keluar rumah urusan penting ini pun akan menimbulkan fitnah. Kita belum bisa seperti negara-negara yang memang fokus betul dalam penerapan syariatnya. Di Yaman itu ada pasar khusus perempuan, ada swalayan, market kayak Indomaret atau Alfamart itu, tapi yang boleh masuk cuma perempuan. Pekerjanya semua perempuan, kasir ini itu yang masuk cuma boleh perempuan. Dan juga di jam-jam khusus yang memang saat itu laki-laki nggak banyak lewat. Jadi saya dengan cerita atau dengan ceramahnya dari Ustazah Halimah Al-Idrus, begitu. Mereka kalau mau belanja masuk ke satu swalayan minimarket atau market supermarket itu, isinya perempuan. Nah, sementara pajak-pajak terbukanya kayak pajak puasa, pajak aksara, laki-laki isinya semua, tak ada perempuan dan perempuan. Jadi rekamin video sama kawan-kawan kami yang dari Yaman. Nah, dia nunjukin suasana pajak pasar Yaman, laki semua, tak ada perempuan. Semuanya laki. Yang jualan, yang beli, yang angkat, yang nawar, semuanya laki-laki. Kalau di sini ya ada beberapa orang yang memang usahanya itu berusaha ya untuk tidak sampai menimbulkan fitnah ataupun sampai membuat perempuan itu jadi melakukan sesuatu yang tidak layak. Di sini ada warung bebek goreng dan selamat. Nah, warung steak juga ada daerah itu pelayannya kopinya semua laki-laki. Di situ saya baru ternyata punya orang Islam. Punya orang Islam. Ada jadwal kajian apa segala macam. Itu dicampur dari mana-mana. Semua pegawainya kan. Dan memang untuk antar-antar itu memang tidak laki-laki. Kenapa? Karena dalam antar makanan itu membungkuk, menunduk, segala macam itu perempuan itu lain. Nah, dari semuanya laki-laki. Saya di dapur yang laki semua, yang jalan sana sini laki semua. Ya mudah-mudahan itu di antara cara dia untuk tadi menghormati para perempuan.
kemampuan dia untuk membatasi pembeli. Kalau membatasi pegawainya dia bisa. Nah, jadi boleh dia untuk membeli makanan, untuk membeli kain, untuk jualan. Wa yajuzu lahal khuruju lailan ila dari jaratiha. Dan boleh dia keluar malam hari, malam nih, ke rumah tetangganya, ila dari jaratiha, ke rumah tetangganya. Liqasdi, untuk menenun, untuk jahit. Jadi memang mohon maaf, kalau laki-laki itu memang disuruh latihannya berkuda dan memanah. Tapi kalau perempuan memang perintahnya itu untuk menjahit. Gitu. Kadang kembali, memang kadang di postingan Facebook itu perempuan yang udah mana amalin sunnah. Ya mohon maaf, perempuan tidak disuruh jihad. Perempuan tidak disuruh jihad. Itu memang kerja laki-laki. Kalau perempuan itu kerja jahit. Kalau laki-laki jihad, kalau perempuan jahit. Sebenarnya pas, kalau mau dia aja silakan. Ini tujuh-tujuh. Mohon maaf, udah itu bukan kendaraan yang jalannya mulus gitu aja, goncang naik turun segala macam. Kalau itu dikendarai dengan laki-laki jadi fitnah juga itu seperti itu. Jadi kalau mau memanah boleh, kalau perempuannya boleh silakan. Tapi jangan ibaratnya itu menjadi satu yang memang seperti sunnah yang dianjurkan. Perempuan yang mau belajar udah memanah segala macam. Tapi kalau di kitab-kitab memang dianjurkan menjahit. Jadi karena kalau bukan jadi orang padat kayaknya ada juga semua ada boleh. Nah, dan sebenarnya laki-laki justru banyak masak. Laki-laki itu malah masak. Perempuan masak ya silakan. Tapi kalau dia mengelola restoran atau apa dulu dalam itu, laki-laki banyak masak. Itu tak ada masalah. Aman kalau itu umum. Karena kalau udah naik kuda memanah atau apa segala macamnya yang khusus jihad ini biar laki-laki yang difokuskan. Wa hadisin, boleh juga dia keluar malam hari ke rumah tetangganya. Wa hadisin, untuk ngobrol. Nah, karena jenuh. Perempuan ini kan dia punya, kalau kata penelitian itu ada 20.000 kata ya, yang harus dia keluarkan per hari. Kalau kita laki-laki cuma 7.000 kata. Nah, katanya, saya juga nggak tahu. Sementara perempuan itu 20.000 kata. Kalau di rumah aja bagaimana? Ini harus dikeluarkan ini. Maka dia ke tempat tetangganya untuk sekadar bercerita. Kalau dipatokkan itu jadi ketentuan umum ya enggak. Karena banyak juga laki-laki yang suka ngomong. Kalau jadi perempuan, kalau udah ngegosip bisa nggak diam. Tapi ada juga perempuan yang pendiam. Yang pendiam. Gak suka ngobrol, gak suka ngumpul, itu ada ya. Mungkin di antara kita ada istri-istri kita juga yang seperti itu, gak suka ngomong, tapi udah ada yang ngajak ngomong, tapi dia yuk kumpul yuk, ini cerita-cerita. Enggak, dia kan ada. Nah, itu yang suka ngomong segala macam lagi-lagi. Api ya segala macam banyak cerita ngobrol malam tidur. Nah, jadi maka boleh perempuan itu keluar malam hari untuk ngobrol wadah minimal baik misalnya bisyarti dengan syarat antar ji'a bahwa dia pulang watabita dan dia menginap di baitiha di rumahnya, jangan di rumah tetangganya. Nah, dari wa yajuzu laha, dan boleh bagi si perempuan al-khuruju untuk keluar aibon juga. Tidak khawat, kalau seandainya dia takut ala nafsiha, kepada dirinya. Nah, pada dirinya, misal di rumahnya ada kebakaran atau gempa bumi atau apa, ya boleh keluar. Awaladiha, atau takut akan anaknya. Nah, wa ghairu dzalika, dan yang selain daripada itu mimma huwa madhkurun fi mutawwalat. Pada apa-apa yang disebutkan di dalam kitab yang panjang-panjang. Nah, intinya ya tak kaku. Islam ini tidak kaku.
Boleh nggak keluar? Boleh. Kalau memang ada hajat, ada urusan, ada bahaya. Tapi kalau nggak, jangan keluar. Sebenarnya mau diceraikan atau tidak, mau sudah bersuami atau belum, perempuan itu jangan terlalu banyak keluar rumah. Perempuan itu memang fitrahnya itu adalah untuk sering-sering di rumah. Jangan sering keluar rumah. Mohon maaf ketika dikatakan bahwa afdhalus sholatil mar'ati fi baitiha, sebaik-baik salatnya perempuan itu adalah salat di rumahnya, dan bagian dalam rumahnya wa qari baitiha, tengah rumahnya itu lebih baik daripada halaman rumahnya, dan dalam kamarnya itu lebih baik daripada ruang tengah rumahnya, sampai begitu. Ini menunjukkan bahwa ibadah saja yang memang itu banyak ganjaran akhiratnya, ternyata perempuan itu nggak dianjurkan untuk keluar, apalagi yang lebih rendah daripada ibadah. Nah ini yang kadang perempuan ini agak keliru. Dia sholat yuk ke masjid yuk, ada tuh sholat tasbih, ada sholat perempuan tuh nggak bisa di rumah sholat. Oh iya. Tapi besok paginya dapati di perempuan yang ngomong itu senam aerobik di lapangannya. Nah kalau seandainya sholat saja itu sudah dijaga sedemikian ketatnya, terus masa boleh senam? Sholat aja yang pakai tirai ditutup dalam ruangan gitu, bagusnya nggak usah, apalagi senam, gitu. Apalagi shopping, apalagi yang lain. Nah, jadi maksudnya ya silakanlah keluar, tapi tetap jaga kehormatan, jaga auratnya. Islam ini menghargai perempuan itu luar biasa. Auratnya dibuat banyak supaya banyak yang tertutup. Sesuatu yang banyak tertutup itu tanda sesuatu itu lebih berharga dan sangat-sangat dimuliakan. Jeruk yang kita beli di toko buah, yang di keranjang terbuka begitu sama yang di dalam plastik itu mahalan mana? Mahalan yang dibungkus-bungkus plastik pastinya. Nah, karena memang lebih berharga, lebih bagus kualitasnya. Maka Islam menganggap semua perempuan itu, umatnya yang perempuan itu perlu dihargai seperti itu. Nah, tapi banyak perempuan inginnya harganya murah, buka-buka. Jeruk kalau udah di keranjang, apalagi sampai ke belah-belah itu kelihatan dalamnya, makin murah. Tapi kalau yang masih di dalam plastik, dibungkus dalam macam mahal. Nah, maka jadilah perempuan yang mahal dengan banyak anggota tubuhnya yang ditutup. Jadi ini semua disyariatkan, tujuannya adalah agar orang-orang yang melihat si perempuan itu terhindar dari fitnah, dan si perempuan itu sendiri juga selamat daripada fitnah. Dan memang sebagai apa ya, bentuk Islam ini memfasilitasi perasaan perempuan. Mau gak mau kita katakan perempuan perasaannya lebih dalam daripada laki-laki. Kalau perempuan itu langsung boleh nikah ketika suaminya wafat, agak-agak gimana gitu ya? Baru semalam, baru sebulan suaminya wafat atau apa, dan nikah lagi. Dari segi perasaannya juga biasanya dia agak lebih lama move on dalam masa. Kalau laki-laki enggak, laki-laki tinggal suaminya seminggu dan cari-cari lagi. Nah, mau gak mau memang Allah menciptakan perempuan dengan banyak perasaan seperti itu, laki-laki dengan banyak logika. Laki-laki mikir, waduh, kalau masih menggantinya nggak bisa kerja tuh nih. Nah, anaknya makan apa? Langsung logikanya yang main kan gitu. Nah, anaknya makan apa sih? Masa iya aku bawa semuanya kerja? Yang kecil masih dua nih. Wah, ini harus kita cari ini. Baiklah, mungkin begitulah pikiran laki-laki. Nah, tapi kalau perempuan belum bisa melupain yang lama, masih ingat kenangan, dia nengok situ-situ, biasa dia duduk situ, ini segala macam. Nah, emang diakomodasi, difasilitasi perasaan perempuan yang 4 bulan 10 hari dah. Jangan keluar rumah dulu. Nah, nikmatilah dulu kenangan-kenangan itu kalau keluar seperti ini, setelah mungkin sudah bisa agak lebih rendah. Nah, baru kemudian saya punya orang tua.
Saya punya emak. Waktu ayah saya wafat, saya ngelihat baju ayah saya, sudah muat saya. Kalau nggak salah sekitar seminggu setelah ayah saya wafat, saya pakai baju ayah saya. Saya keluar rumah, saya nangis. Saya bilang kakaknya lu pakai baju itu nanti. Nah, itu memang seperti itu. Waktu nangis emak saya ketika saya pakai baju ayah saya. Kalau ingat, ibu ingat sama bapak, gitu. Bilang kakak saya jangan pakai dulu. Nah, nanti kalau udah lama baru pakai. Kan gitu. Ini sesuai, syariat ini sesuai dengan apa yang dirasakan oleh perempuan. Akan datang nanti maksud di ahkam istibroh. Kayaknya ini kita lewati karena ini tentang budak. Saya jelaskan ringkas saja begini. Perempuan itu kalau seandainya habis diceraikan laki-laki, dia mau nikah lagi, dia harus melewati iddah. Iddah fungsinya apa? Untuk memastikan rahimnya ini kosong, kan itu. Baru lalu masih kosong, silakan nikah lagi, biar nasab tidak bercampur. Nah, di budak perempuan yang pernah kita jelaskan, itu kan boleh untuk diperlakukan sebagaimana istri. Nah, dari tuan yang A, ternyata sama tuan yang A dijual kepada tuan yang B. Si perempuan budak ini boleh kasih tuannya yang B langsung untuk melakukan hubungan badan kepada budak barunya ini? Tidak boleh. Harus dilakukan istibroh. Apa itu istibroh? Pastiin dulu, ini hamil nggak nih budak yang begini, kan gitu. Nah, ini nanti tidak selama iddah perempuan, kayak sebulan saja. Ada haidnya kan, aman dalam berarti. Nah, jadi kalau di perempuan merdeka ada namanya iddah, kalau di perempuan budak itu istilahnya istibroh. Nah, singkatnya gitu aja. Nah, ada pertanyaan silakan. Ya. Ada remaja berzina, terus hamil terus kesepakatan keluarga menikahkan. Itu gimana? Boleh dinikahkan? Bolehkah menikahkan perempuan yang sedang hamil? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Yang tak boleh itu menikahkan perempuan yang diceraikan pada saat dia hamil. Kalau hamilnya hamil dari pernikahan, paham ya? Diceraikan. Ini nggak boleh nikah. Kenapa? Karena iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau seandainya hamilnya dari perzinahan, bukan karena pernikahan, maka itu tidak ada kaitan dengan ini itu segala macamnya. Maka dia kalau seandainya mau menikah saat itu boleh. Sahkah pernikahannya? Sah. Tapi mohon maaf, tidak ada di dalam hukum Islam laki-laki yang menghamili perempuan hukumnya harus tanggung jawab. Tidak ada. Hukumnya dicambuk 100 kali. Asingkan selama setahun. Jadi nikahnya sama. Nikahnya sama. Nah, nikahnya Mereka boleh bercampur. boleh. Nah, kalau memang udah positif, 4 bulan misalnya begitu baru dinikahkan, ya silakan campur. Tapi itu anak tetap nasabnya tidak bisa kepada si laki-laki. Nah, nasabnya tidak bisa kepada si ayahnya. Jadi emaknya. Bina dulu laki-laki, dia tidak punya sosok ayah dalam syariat. Anaknya itu tidak punya ayah. Jadi kalau Abdullah itu laki-laki, tapi jadi bagaimana? Ini yang sering ditanyakan kasus begini. Jujur Ustaz, ini dulu anak ini udah hamil duluan, udah 4 bulan, udah 5 bulan lah, baru nikah. Jadi ini mau nikah pula. Aku sekarang catering, malu lah nanti kalau seandainya pindah ke mana-mana, mau taruh mana Pak Gani? Kita bilang, ya udah itu kita berdua, nggak usah jadi orang rame-rame lah. Klaim ketiga aja, apa ayahnya ayah apa bahasanya ayah kiri lah jadi kan? Karena suami emaknya tapi bukan ayahnya gitu. Tapi ke gua bawa nih calon nih dua nih calon istri calon suami bawa nikah di sana. Udah sah, nanti di sini terserah saya mau bin siapa, bin ini di sana udah sah. Jadi cuma acting aja, acting aja. Tidak harus bin
Atau nggak usah disebut bininya sekalian, nggak apa-apa. Cuma kalau nanti di hadapan orang banyak kan itu masalah. Sahabat gak ada binnya loh. Nah, diizinkan emaknya, kenapa binnya? Berarti kan jadi masalah. Makanya udah dikirim aja ke ketua dulu, seminggu sebelum hari H ketua dulu. Ya udah nikah sana udah sini aja. Udah sah waktu itu. Paham udah dari itu. Jadi kita kasih solusi seperti itu. Ya. Tadi kan wanita yang sudah dijual bulan atau dia diceraikan itu masih idahnya 3 bulan sekali. Lalu sekarang itu ada kasus wanita itu kan harus di rumah berarti sama suami. Lalu kalau ada kasus wanita ini bekerja berarti itu gimana? Pertama diluruskan bukan 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Lalu kalau dia bekerja Itu kalau seandainya dia tidak wafat. Kalau diceraikan salah 3, kalau dia masih haid, maka 3 kali cuti. Itu diluruskan. Nah, itu kan nggak boleh keluar rumah. Nah, tapi kalau dia bekerja bagaimana? Kalau memang bekerjanya itu dalam rangka cari nafkah karena memang dia nggak ada nafkahnya, ini namanya hajat. Kalau dia nggak kerja, kelaparan dia sama anaknya, maka itu termasuk kayak tadi jual ini, jual itu. Kalau dulu kan kerjanya seperti itu, maka boleh. Nah, maka yang seperti itu boleh. Tapi tadi memang kalau bisa disiasati bagaimana jangan dandan atau apa, apalagi di tempat kerja, udah jadi omongan orang kantor ya kalau tadi. kerjanya yang harus ada Nah, kalau yang seperti itu nggak bisa, dandannya itu nggak bisa. Nah, karena dandannya itu seperti itu, dan dia tidak dandannya sudah menjadi fitnah kita. Nah, diusahakanlah minta surat apa, izin apa segala macam, bisa nggak dandan. Atau ya memang komunikasi sama keluarga besar supaya dibantu. Tapi kalau memang sampai tahap darurat, memang kalau nggak itu bakalan kelaparan, dia terancam sama anaknya ya udah darurat. Tapi kalau masih bisa ada solusi lain, jangan langsung itu. Bang, ini aku dalam keadaan meninggal suami, kalau seandainya pulang gini gitu segala macam, mau kerja tapi nanti jadi fitnah, kita nggak membayar yang dulu aku ini, ya udahlah, akan beres itu. 4 bulan 10 hari aja ya bang. Insya Allah. Pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma wa arzuqna fahma wa arzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.